Halo teman-teman, kita kembali lagi di konten YouTube ini. Kita mau upgrade diri bareng-bareng lagi dengan melanjutin baca bukunya Rick Warren yang berjudul Jawaban Allah atas masalah-masalah hidup yang sulit. Sebenarnya saya ngerekomenin banget buku ini untuk teman-teman miliki. Saya sebenarnya ada buku secara fisik, tapi saya juga ada bukunya secara soft. Maksudnya secara dari online gitu ya, yang memang saya beli dari Google Playbook. Jadi teman-teman kalau mau bisa baca langsung di sana, dan kelebihan karena kita punya baca buku sendiri adalah kita bisa highlight atau kita bisa seperti memperjelas bagian-bagian tertentu yang kalau kita baca, yang kita highlight bagian tertentu itu, kita stabilo bagian itu, kita akan lebih mudah ingat, lebih mudah dikuatkan. Nah, kali ini kita akan lanjutin baca bukunya Rick Warren ini dengan bab yang baru yang berjudul Bagaimana Aku Bisa Bangkit Dari Kegagalan. Bagaimana aku bisa bangkit dari kegagalan. Kita semua bisa melakukan kesalahan, dan terkadang kesalahan itu cukup parah. Tetapi kegagalan dapat menjadi batu loncatan untuk berhasil. Satu peristiwa dalam kehidupan Petrus di Lukas 5 ya, menunjukkan kebenaran yang indah ini. Suatu ketika Petrus dan kawan-kawannya sudah mencari ikan semalam-malaman, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ini mungkin hal yang tidak biasa karena Petrus adalah seorang penjala ikan yang hebat, yang sangat ahli di bidang itu. Ia jelas bukan orang baru dalam pekerjaan ini. Ia kemungkinan sudah memiliki jala terbaik, perahu yang baik, dan mengetahui dengan baik tempat yang bisa menghasilkan banyak ikan. Ia sudah bekerja semalam-malaman karena nafkahnya tergantung pada hasil tangkapan yang baik. Namun, Petrus tidak mendapatkan apa-apa. Orang hebat pun kadang bisa gagal. Keesokan harinya, Petrus membersihkan jalannya di pantai, merasa sangat lelah dan tidak bersemangat. Pada saat itulah Yesus datang dan berkata, "Petrus, aku akan memakai perahumu sebagai tempat untuk mengajar." Lalu Petrus mempersilakan Yesus naik ke perahunya, dan mereka berlayar agak menjauh dari pantai. Dengan demikian, Yesus dapat berbicara dari dalam perahu itu kepada orang banyak yang berdiri di pantai. Setelah selesai mengajar, Yesus berkata kepada para nelayan itu, kepada Petrus juga, "Sekarang mari kita menangkap ikan. Mari kita bertolak ke tempat yang dalam dan menurunkan jala untuk menangkap ikan." Petrus menjawab, "Guru, kami sudah bekerja keras sepanjang malam dan tidak menangkap apa-apa. Namun karena Engkau yang menyuruh, aku akan menurunkan jala juga." Ketika para murid itu taat, mereka menangkap ikan banyak sekali sampai jala mereka mulai robek. Apa yang diajarkan kisah ini kepada kita tentang kegagalan? Yesus tidak pernah membuat mujizat tanpa tujuan. Dia selalu memakai mujizatnya untuk menjelaskan prinsip-prinsip. Peristiwa ini mengajarkan pada kita tentang apa yang harus kita lakukan ketika yang terbaik dari kita ternyata tidak cukup. Ada kalanya kita sudah mengerahkan segala upaya terbaik kita, tetapi nyatanya kita masih saja tidak berhasil. Kita sudah belajar dengan rajin untuk menempuh ujian, tapi kita hanya mendapatkan nilai yang kurang baik, nilai yang pas-pasan. Atau kita sudah berusaha keras agar pernikahan kita menjadi lebih baik, tetapi tetap saja kita tidak melihat ada kemajuan. Hidup terkadang bisa menjadi sulit dan menggoda kita untuk menyerah. Kita merasa ingin berkata, "Apa gunanya? Aku hanya membuat diriku gagal dan gagal lagi. Mungkinkah ada sesuatu yang membuat berbeda?" Bagian yang menarik dari cerita Alkitab ini adalah perbedaan antara kedua hasil tangkapan. Para murid sudah bekerja sepanjang malam dan tidak menghasilkan apa-apa, tetapi kemudian mereka bekerja lagi selama 10 menit dan menangkap lebih banyak ikan dari yang pernah mereka dapatkan sebelumnya. Dan itu terjadi di danau yang sama, dari perahu yang sama, dengan jala yang sama, dan para nelayan yang sama. Lalu apa yang membuat berbeda? Sesungguhnya ada 3 perbedaan antara kedua cara penangkapan ikan ini. Dan perbedaan ini memberi kita prinsip-prinsip untuk diterapkan ketika usaha-usaha terbaik kita berakhir dengan kegagalan. Saya percaya orang yang menerapkan prinsip-prinsip ini akan mengalami keberhasilan yang sesungguhnya dalam kehidupan. Allah bermaksud membuat prinsip-prinsip ini mudah dipahami agar semua orang bisa mendapatkan manfaatnya. Namun pertama-tama Anda harus menyadari bahwa Allah
tertarik dengan keberhasilan Anda, dia tidak senang melihat Anda gagal. Seandainya putri saya Amy suatu hari berkata kepada saya, "Ayah, aku gagal total dalam kehidupan. Semua yang kusentuh hancur berantakan. Masalah-masalahku tidak teratasi. Aku tidak pernah dapat melakukan apapun yang benar. Aku gagal total dan aku tidak akan pernah berubah." Apakah saya akan menjawab, "Oh, ayah senang sekali kamu mengatakan hal ini kepada ayah. Ini membuat hati ayah terasa sangat nyaman." Tentu saja tidak. Sebagai ayah, saya ingin anak-anak saya berhasil dan menjadi seterbaik yang mereka dapat. Demikian pula, Bapa Surgawi ingin Anda berhasil dalam hidup ini, dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, dalam pertumbuhan rohani, dan relasi hubungan-hubungan Anda. Ada 3 prinsip firman Tuhan yang dapat menolong Anda mencapai hal ini. Dan mungkin kita akan hanya bahas poin yang pertama saja untuk hari ini ya. Yang pertama adalah mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup Anda. Petunjuk untuk prinsip pertama keberhasilan ditemukan dalam Lukas 5 ayat 3 yang mengatakan, Yesus berada dalam perahu bersama para murid. Kehadiran Kristus membuat perbedaan besar. Kali ini para murid tidak menangkap ikan sendirian. Allah ada bersama mereka. Prinsip pertama untuk hidup berhasil ini adalah ini. Anda perlu mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup Anda. Dengan kata lain, Anda perlu membuat Yesus berada dalam perahu kehidupan Anda. Itulah awal dari semuanya. Tidak ada yang lebih bisa membuat Anda berhasil selain apakah Anda sedang hidup bersama Kristus. Tidak. Bagi Petrus, perahunya adalah penghidupannya. Jika Anda seorang nelayan, perahu adalah bisnis Anda. Dan yang penting, Petrus telah membuat perahunya tersedia untuk dipakai Yesus. Kristus telah memakai bisnis Petrus, yaitu perahu tadi, sebagai tempat dia melayani, sebagai tempat Yesus melayani. Apakah Allah memiliki akses ke dalam pekerjaan Anda? Apakah bisnis Anda tersedia untuk dipakainya setiap waktu? Apakah dia dapat melayani orang lain melalui pekerjaan Anda? Kita terlalu sering memisahkan antara hal yang duniawi dan yang rohani. Kita memiliki kehidupan Kristen yang tersekat rapi di samping karir kita. Padahal ini akan menghalangi Allah untuk memberkati bisnis atau pekerjaan Anda. Dan kebenarannya adalah Allah akan memberkati segala sesuatu yang Anda berikan kepadanya. Jika Anda memberikan seluruh hidup Anda, dia akan memberkati seluruhnya. Namun jika Anda hanya memberikan sebagian, dia juga hanya akan memberkati sebagian itu saja. Seorang teman berkata pada saya bahwa sebagai pimpinan perusahaan yang mengundang Allah dalam setiap rapat dewan, ia menceritakan bahwa sebagai hasilnya para anggota dewan lebih sedikit melakukan kesalahan dan lebih merasakan damai sejahtera saat menghadapi keputusan-keputusan yang sulit. Ada sesuatu dengan kehadiran Yesus dalam perahu yang menghalau perasaan takut gagal dan mengikis kecemasan Anda tentang hasilnya. Nah, ketika Petrus menjadikan Kristus sebagai rekan dalam menjala ikan, hasilnya sungguh luar biasa. Ia menangkap lebih banyak ikan dari yang pernah ia hasilkan sendiri. Namun, jangan keliru urutannya. Pertama-tama, Petrus lebih dulu bersedia memakai perahunya untuk tujuan-tujuan Kristus. Yesus menerimanya dan berkhotbah dari perahu itu untuk menjangkau orang banyak. Kemudian setelah Kristus memakai perahu itu untuk tujuan-tujuannya, Allah pun memperhatikan kebutuhan-kebutuhan Petrus. Menarik ya. Allah berjanji bahwa jika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua hal lainnya akan ditambahkan kepada kita. Matius 6 ayat 33 mengatakan begitu. Apakah ini berarti jika saya memberikan seluruh hidup saya kepada Kristus, mengutamakan dia dalam segala hal, maka dia akan memberkati semuanya? Jawabannya adalah ya. Itulah janji Allah pada Anda dan saya. Teman-teman, ingat bahwa Yesus perlu memakai apapun dalam hidup kita, termasuk pekerjaan kita atau aktivitas yang kita lakukan, untuk dia boleh pakai itu menjadi perpanjangan tangannya. Kita menjadi perpanjangan tangannya melalui apapun yang kita lakukan, pekerjaan kita atau usaha kita, untuk tujuan-tujuan Allah, melalui hidup kita, melalui pekerjaan yang kita lakukan. Setelah itu Allah akan memberkati, Allah akan memperhatikan semua kebutuhan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, dan kiranya teman-teman juga di-upgrade melalui ini. 2 poin berikutnya tunggu di video selanjutnya. Bye.